Karena inilah yang saya percaya, yang saya yakini, bahwa di tengah-tengah wabah corona sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang terbatas, kita tidak bisa beribadah di gedung gereja seperti normalnya. Bahkan orang-orang mulai berkata bahwa this is like a new normal, ya. Ini sudah menjadi new kenormalan yang baru. Tapi jangan kita kecewa dulu, jangan kita putus asa. This too will pass. Amin. Artinya apa? Saudara lihat di kamu sendiri. Maksudnya ini juga akan berlalu. Amin. Setiap masa sulit, setiap persoalan, setiap malapetaka pasti ada waktu expire-nya juga. Nah, jadi kita tinggal menunggu Tuhan memulihkan kita dan kita bisa kembali seperti biasa, bahkan dengan kekuatan yang 2 kali ganda. Amin. Dengan kemampuan yang lebih luar biasa lagi, karena kita sudah persiapkan diri kita dengan baik di masa-masa proses ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bertanya, atau mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Pendeta Adrian ini setiap malam? Bahkan ada juga rekan-rekan hamba Tuhan saya yang lebih senior juga, yang juga setiap malam mengadakan live streaming doa, firman Tuhan, penyembahan melalui Facebook dan platform online lainnya. Saudara, karena saya percaya, saya sendiri dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, kami mau memanfaatkan dengan baik teknologi yang ada, platform yang ada, untuk menjadi, saudara, platform di mana Injil Tuhan bisa diberitakan. Amin. Di mana firman Allah bisa sampai bagi setiap jiwa-jiwa yang ada. Amin. Yang pakai Facebook, yang pakai YouTube. Karena ini salah satu spear of life. Ini salah satu gunung dari 7 gunung yang perlu kita sebagai orang percaya taklukan. Salah satunya adalah media. Saudara, hari-hari ini, bahkan detik ini, ada ratusan ribu bahkan jutaan anak-anak muda yang selalu scrolling di sosial media. Scrolling di Instagram, scrolling di Facebook. Mereka bisa dengar khotbah 1 kali dalam hari Minggu, selama 1 minggu 1 kali di ibadah live streaming atau ibadah di gereja. Tetapi waktu anak-anak muda ini, waktu bahkan orang-orang percaya ini pulang ke rumah mereka, they use most of their times in smartphone. Nah, ini bukan rahasia lagi, ini sudah umum. Anak-anak muda. Siapa yang tidak pakai sosial media? Siapa yang tidak pakai Facebook, YouTube? Nah, inilah kesempatan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka swipe Facebook, Instagram, begitu banyak konten yang hanya untuk fun, hanya untuk entertain, bahkan konten-konten dosa bisa diakses begitu mudah, begitu instan, begitu cepat. Tetapi ketika kita hamba-hamba Tuhan, kita peka ini, kalau mereka hanya dengar 1 kali hari Minggu, kurang baik, karena mereka akan lebih banyak mereka lebih banyak makan entertainment dari dunia lewat sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Tapi kita penuhi timeline kita dengan firman Allah. Amin. Mereka buka timeline, ada quotes firman Tuhan. Mereka buka IG, ada, makanya sampai heboh, kontroversi kan, ada pastor gram. Ada pastor gram. Nah, saya percaya ini juga alat-alat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda, hashtag Creator for Next Generation, anak-anak Tuhan yang membuat konten-konten untuk memberkati jiwa-jiwa melalui sosial media. Karena apa? Inilah waktunya kita hamba Tuhan merebut gunung ini, gunung media. Untuk siapa? Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab Saudara. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau belajar lagi bersama-sama apa kehendak Tuhan bagi setiap kita pada malam hari ini, di doa malam pada hari ini. Saudara, kita buka ayat kita di dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Kita masih membaca kitab dari tokoh yang kemarin malam kita bahas. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Atau kita baca ayat 14 dan 15.
Yosua 24 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita sudah melihat kemarin bagaimana pesan Tuhan kepada Yosua juga mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang-orang percaya di tahun 2020. Ada 4 poin ya, kemarin kita sudah pelajari. Masih ingat? Kunci keberhasilan yang pertama adalah menguatkan, kuatkan, teguhkan hati, kemudian renungkan firman, kemudian perkatakan firman, kemudian lakukan firman. Tuhan berkata pada Yosua, maka kamu akan beruntung. Engkau akan berhasil dalam semua perjalanan. Dan ini terjadi, saudara. Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, suku demi suku satu persatu mereka tumpas. Mereka alami kemenangan bersama Tuhan. Karena saya percaya dari Yosuanya punya hubungan intim dengan Tuhan. Yosuanya taat kepada Tuhan. Amen. Dan bacaan yang baru saja kita baca ini adalah, saudara, peristiwa yang terjadi di akhir perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel. Waktu itu mereka sudah settle, mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Sebagian besar suku-suku sudah mereka kalahkan, walaupun ada sisa-sisa yang belum. Dan ini juga yang akhirnya jadi akar dari dosa generasi yang berikutnya. Tetapi saya tidak membahas itu. Di akhir dari perjalanan kepemimpinan Yosua, di Yosua 24 pasal ini, Yosua kembali lagi, saudara, meminta komitmen dari Israel, memperbarui komitmen dari bangsa Israel, generasi yang sudah masuk tanah perjanjian ini, supaya mereka tetap berkomitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Yosua ingatkan kembali tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka dari generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, bahkan sampai kepada mereka. Kemudian Yosua katakan apa? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua ingin, saudara, bangsa Israel menentukan dan berkomitmen bahwa mereka hanya beribadah kepada Yehova, kepada Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Saudara, karena apa? Karena inilah tujuan dari Tuhan membebaskan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tujuan Tuhan adalah supaya mereka bisa beribadah. Amin. Supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti judul firman Tuhan ini, ibadah yang sejati. Saudara, kalau saya bertanya, apa sih ibadah yang sejati itu? Seperti apa ibadah yang sejati? Kebanyakan orang Kristen hari-hari ini, saudara, ketika kita bertanya, apa maksudnya ibadah? Mereka akan menjawab, oh, ibadah artinya saya pergi ke gereja, ke gedung gereja pada hari Minggu. Apa artinya ibadah? Oh, ibadah artinya waktu saya ikuti jadwal-jadwal ibadah kategorial, kegiatan rohani, kegiatan spiritual yang saya lakukan bersama dengan hamba Tuhan, dengan jemaat-jemaat yang lain. Itu arti ibadah. Jangan heran, banyak orang percaya yang tidak mengerti definisi ibadah, dan kita menjalankan ibadah kita seperti yang Paulus katakan pada Timotius. Kita menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatannya. Kita tidak mengerti apa maksud ibadah yang sejati. Kita beribadah, dosa jalan terus. Ibadah, keinginan daging jalan terus. Malam hari ini kita akan melihat seperti apa ibadah yang sejati.
yang Tuhan ingin dilakukan oleh bangsa Israel dan juga dilakukan oleh saya dan saudara sebagai orang percaya. Kalau kita mau mengetahui seperti apa ibadah yang sejati, Bapak Ibu, kita harus tahu definisi dari ibadah terlebih dahulu. Amin. Apa arti dari ibadah? Sebelum kita bisa melakukannya, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti apa ibadah yang sejati. Kalau kita buka ayat pertama kita, ayat definisi tentang ibadah ini yang saya mau share di dalam Keluaran 3 ayat 12. Ada banyak ayat, tetapi saya share ayat ini. Keluaran 3 ayat 12. Istri saya bisa bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan dimanapun kita berada. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan berkata kepada Musa, apabila aku membawa kamu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, kata ibadah di dalam ayat ini, bahkan juga di ayat-ayat yang lain, itu diterjemahkan, saudara, saya dari bahasa Inggris, bahasa Ibrani juga sama. Ibadah ini artinya dalam bahasa Inggris, kata ibadah ini dari kata serve. Sama-sama bilang serve. Serve, makanya ada kata serving, ada kata service, ada kata servant, tapi akar katanya adalah serve. Artinya apa? Dalam bahasa Indonesia serve artinya melayani. Saudara perhatikan, ibadah berarti apa? Melayani. Kalau kita berkata kita mau beribadah pada Tuhan, artinya kita harus siap melayani Tuhan. Nah, bicara soal melayani, apa maksudnya melayani? Saudara, melayani itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Dia. Amin. Melayani adalah segala sesuatu yang kita lakukan, ya kan? Untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Jadi kita beribadah bukan sekedar ada di gereja. Kita beribadah bukan sekedar berbicara tentang Tuhan, atau sekedar kumpul-kumpul dengan jemaat Tuhan. Tetapi ibadah artinya melayani Tuhan. Serve the Lord. Menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam segala yang kita lakukan. Saudara, pertanyaannya yang berikut, di mana kita menyenangkan Tuhan? Apakah yang menyenangkan Tuhan? Apakah kita menyenangkan Tuhan di dalam gedung gereja saja? Apakah kita melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan di dalam gedung gereja hanya di hari Minggu? Atau Bapak Ibu Saudara renungkan ini. Karena ibadah artinya kita melayani, menyenangkan Tuhan. Kita harus mengerti, apakah kita hanya beribadah menyenangkan Tuhan di gedung gereja? No. Kita bisa menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun. Tuhan mau kita terus melayani Dia. Makanya Paulus dengan ilham Roh Kudus berkata, demi kemurahan Allah, Roma 12 ayat 1, aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kalimat berikutnya, itulah ibadahmu yang sejati. When we offer our life as a living sacrifice, seluruh kehidupan kita, sama-sama bilang seluruh kehidupan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita mau mempersembahkan hidup kita. Amin. Kita mau mempersembahkan tubuh kita. Lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Amen. Dan ini bicara bukan soal tempat di gedung gereja, tapi setiap waktu dimanapun kita berada. Kita punya sikap hati, kita punya perbuatan, kita punya fruit, buah
yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Saudara, apa yang menyenangkan Tuhan? Beribadah artinya melayani, menyenangkan Tuhan. Nah, apa yang menyenangkan Tuhan? Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kasihilah segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya tekankan, berbicara soal ibadah juga artinya setiap perbuatan kita kepada sesama. Amin. Itu ibadah kita, saudara. Itu ibadah kita yang sejati. Amin. Amin. Kolose 3:23 mencatat segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu perhatikan. Sama-sama katakan, segala yang kita perbuat. Segala yang kita perbuat. Artinya, ketika kita menyakiti hati manusia, ketika kita menyakiti hati sesama kita, kita menyakiti hati Tuhan. Saudara, ketika kita menghina, merendahkan orang lain, kita sedang menghina Tuhan kita. Amin. Waktu kita memfitnah, menggosipkan orang lain, iya kan, menjelek-jelekan, menghancurkan karakter orang lain, kita sedang memfitnah Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita perbuat kepada sesama, itulah ibadah kita. Makanya sampai ini kayaknya istilah agama lain ya, mereka katakan senyum itu adalah ibadah. Saudara ketemu dengan sahabat, dengan teman, bahkan dengan orang di pinggir jalan, waktu saudara senyum, ya kan, waktu kita bertemu, kita sedang spread love, kita sedang spread positive vibe, kita sebarkan, iya kan, saudara, kebahagiaan, damai bagi orang lain. Saat kita smile pada orang lain. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri di bawah pohon siang hari. Jangan, saudara. Kalau kita senyum-senyum sendiri-sendiri di bawah pohon, orang mesti tahu jam 7 lewat 5, maksudnya min. Tetapi maksudnya adalah kita mengasihi sesama kita. Amin. Amin. Apapun yang kita perbuat pada sesama, itu kita sedang berbuat kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saudara, ajaran soal kasih ini sebenarnya ini adalah apa ya? Ini adalah ciri khas. Ini adalah identitas dari kekristenan. Amin. Dari kita orang percaya. Bahkan ajaran Yesus bukan hanya mengasihi sesama kita. Normalnya, alaminya, kita mengasihi orang-orang yang baik kepada kita. Tapi Yesus mengajarkan, kasihi juga musuhmu. Love your enemies. Lihat, standar yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya sesama, tapi kasihi musuhmu. Yang menurut saudara musuh, kasihi dia. Berdoalah, Yesus katakan, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Pray for those who persecuted you. Berdoa bagi mereka yang menganiaya, saudara. Karena apa? Karena inilah ibadah kita yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka diperbudak oleh Firaun sampai mereka tidak ada waktu untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Makanya Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka bebas dan mereka bisa beribadah, artinya mereka bisa melayani Tuhan. Saya sudah katakan, Mesir bayangan dari dunia. Kita bisa beridentitas seperti orang Israel, orang percaya, orang Kristen. Tapi kalau kita dikuasai oleh cara hidup dunia, kalau kita ada di dunia tanpa hubungan dengan Tuhan, kita diperbudak oleh dosa. Kita berkata Kristen, orang Kristen, tetapi kehidupan kita tidak beribadah pada Tuhan. Artinya kita tidak melayani Tuhan. Yang kita layani siapa? Diri kita sendiri. Yang kita layani ambisi kita, cita-cita pribadi kita. Yang kita layani adalah visi kita sendiri. Amin. Hobi kita. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita tidak mau
beri perhatian untuk pelayanan. Nah, inilah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Inilah orang-orang yang diperbudak di dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa, masuk ke dalam kebebasan karena kematiannya di kayu salib. Saudara, ketika kita ada di dunia dan kita diperbudak dosa, ya kan, kita tidak ada waktu untuk beribadah pada Tuhan, tidak ada waktu untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita punya waktu untuk berbuat dosa. Kita punya waktu untuk melakukan kegiatan kita sendiri tanpa sedetik pun ingat atau sadar akan Tuhan. Amin. Dan inilah keadaan dari banyak orang percaya sebelum wabah corona. Saudara, sebelum wabah corona, seperti kata firman Tuhan, dunia lenyap dengan keinginannya. Tapi waktu corona menyebar, Tuhan seperti tegur kita. Pekerjaan dihentikan. Jadwal-jadwal dihentikan. Karena apa? Tuhan mau bawa kita sadar bahwa saya dan saudara perlu mencari Tuhan. Amin. Kita perlu benahi diri kita. Selama ini, apakah saya beribadah pada Tuhan? Apakah saya melayani Tuhan? Atau saya melayani diri saya sendiri? Atau saya melayani ambisi saya sendiri? Perhatikan Bapak Ibu. Waktu kita melayani kayak diri kita sendiri, kita tidak melayani Tuhan, kita tidak beribadah pada Tuhan. Walaupun setiap minggu kita hadir di gereja. Tuhan menegur kita, saudara, supaya kita mengerti apa arti ibadah yang sejati. Lebih dalam lagi, ibadah yang sejati berbicara tentang pikiran kita. Ibu bisa catat ini. Berbicara soal perkataan kita secara sistematis, ya. Pikiran, perkataan, perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan. Amin. Itu ibadah yang sejati. Amin. Amin. Ini yang perlu kita sadari kembali sebagai orang percaya. Tidak bisa kita di gereja melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi di rumah, di luar, kepada orang lain, kita treat, kita perlakukan orang lain seperti sampah. Tidak bisa. Makanya ada itu kutipan dari Amerika, ya. Bagus sekali itu kutipan. Dalam bahasa Inggris seperti ini. I was raised to treat janitor equal with CEO. Bisa mengerti, ya? Ini kutipan quotes. Saya dibesarkan untuk memperlakukan petugas kebersihan seperti saya memperlakukan seorang CEO, direktur. Kita sebagai orang percaya, kita tidak membedakan orang. Amin. Kita harus mengasihi. Jangan saudara kepada hamba Tuhan, kepada bos di kantor kita tunduk luar biasa, tapi pada tukang parkir di pinggir jalan kita maki. Jangan sampai kita kepada hamba Tuhan, ya kan, kepada orang yang lebih besar kita taat, kita hormat. Tapi kepada pelayan di restoran yang terlambat bawakan pesananmu, engkau meledak, langsung marah, langsung menghina, langsung menyerang orang. Karena dia orang kecil, karena dia hanya seorang pelayan. No. Kita orang percaya, pikiran, perkataan, perbuatan kita pada setiap orang, itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Kita belajar dari Yesus. Yesus mengasihi bukan hanya orang-orang benar. Justru di zaman Yesus, orang-orang yang merasa diri benar, ya kan? Orang Farisi, ahli Taurat, semua dihakimi oleh Yesus. Tetapi pemungut cukai Zakeus, perempuan yang berdosa, perempuan Samaria, perempuan yang berzina, Yohanes 7, Yesus ampuni. Amin. Karena apa? Inilah yang Yesus mau kita lakukan. Kita mengasihi orang-orang, khususnya orang-orang yang lemah. Bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati? Sebab ibu saudara yang berikutnya, Tuhan mau kita melakukan ibadah yang sejati. Catat. Yang tadi saya katakan, lakukan ibadah yang sejati. Berdoa, puji Tuhan, itu penting, itu yang utama, itu nafas hidup kita. Tapi yang berikut ibadah yang sejati bicara soal
kita memperhatikan dan mengasihi sesama kita. Bahkan yang beda agama pun. Amin. Amin. Bukan hanya agama Kristen. Agama lain pun, kalau saudara bukan agama Kristen, kebetulan mengikuti live streaming ini, saudara bisa membantu juga orang percaya. Karena inilah ibadah. Inilah amalmu. Mengasihi tanpa melihat muka, tanpa membedakan. Khususnya di wabah corona, saudara, inilah saatnya kita membantu orang-orang yang kurang mampu. Inilah saatnya kita berkorban. Saudara, ketika kita punya lebih dari cukup, kita bisa membagi bagi orang-orang yang berkekurangan. Amin. Bahkan sistem Alkitab bukan hanya memberi di dalam kecukupan. Amin. Tapi memberi, bahkan Yesus kasih perumpamaan. Pemberi, orang yang memberi lebih besar, bukan orang kaya, tapi janda miskin. Dan dia beri semua yang dia punya. Saudara, waktu di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah kesusahan ini, krisis ekonomi, semua lini, semua kalangan kena. Inilah waktunya kita praktekkan firman Allah. Saudara, bahkan dalam kekurangan pun, bahkan di dalam keterbatasan pun, beri bagi orang yang berkekurangan. Give, berkorban bagi orang lain. Engkau akan melihat, saudara, ibadahmu, pengorbananmu dicatat oleh Tuhan dengan sempurna. Tuhan akan membalas sesuai dengan kekayaannya, kemuliaannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Ini waktunya kita mengasihi. Ini waktunya kita melakukan ibadah kita yang sejati. Memperhatikan, mengasihi sesama kita. Kita baca ayat-ayat terakhir kita. 1 Petrus 4 ayat 7-11. Sesudah ini masih ada satu ayat lagi. Tapi kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 7-11. Nanti saudari Mercy Bunga bisa baca. Bapak Ibu perhatikan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Perhatikan saudara, sebelum lanjut. Ayat 7 katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Inilah waktunya kita. Ini merujuk kepada waktunya kita, our times. Kita ada di akhir zaman. Tuhan mau apa yang kita lakukan? Kuasai diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Fokus hubungan vertikal kita yang terutama. Makanya ada live streaming doa malam ini, supaya kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ini yang terutama. Kemudian sesudah bangun hubungan dengan Tuhan, ayat 8 apa? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, sesudah kita berdoa, Tuhan mau di hari-hari terakhir ini, kita kasihi sesama kita. Amin. Kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Amen. Inilah yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Next, ayat 9. Ini deskripsi dari kasih itu. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah ini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa? Kalau kita beri, kalau kita berbuat baik, saudara, kualitas pemberian kita, perhatikan, bukan ditentukan dari dari apa yang kita berikan. Kualitas pemberian kita tidak ditentukan dari apa yang kita berikan, tapi dari sikap hati kita waktu memberikan ini. Amen. Ini perlu kita perhatikan. Kalau kita memberi, ya kan, kalau orang minta tolong, kita kasih, wah lu nih, minta terus, jangan minta di beta. Nah itu memberi dengan sungut-sungut. No. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang harus kita lakukan adalah karena kita mengasihi orang lain, kita mau melayani orang lain. Kita mau berbagi orang-orang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Karunia atau saudara, pemberian Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini bukan bicara soal uang saja, sembako, tetapi apa yang bisa kita berikan. Kalau kita bisa senyum, kasih senyum.
Kalau kita bisa kata-kata positif, kasih kata-kata yang membangun. Kasih tenaga, kasih tenaga. Next, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 11 katakan, kalau ada yang bicara, baiklah ia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada yang melayani, baiknya melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tujuan dari semua yang kita lakukan bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk nama besar kita, amin. Bukan untuk kemuliaan kita pribadi, no. Tetapi semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan dulu saudara. Puji Tuhan, haleluya. Inilah arti ibadah yang sejati. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama melalui perkataan kita, perbuatan kita. Itulah ibadah kita yang sejati. Saya ingin menutup Bapak Ibu Saudara dengan poin ini. Mengapa kita beribadah? Why we serve the Lord? Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita melayani Tuhan? Yang pertama, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani setiap kita. Kalau Bapak Ibu mulai bertanya, oke, saya tahu ibadah yang sejati sekarang ini. Pikiran, perkataan, perbuatan saya yang menyenangkan Tuhan. Kenapa saya harus beribadah? Saudara catat, yang pertama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. 2000 tahun yang lalu, kita lihat contoh Yesus. Teladan dari Yesus. Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik, mengampuni, menyembuhkan orang berdosa. Dia menguatkan orang-orang yang lemah, bahkan membangkitkan orang yang mati. Bahkan di Yohanes 13 mencatat, Yesus ambil kain, dia berlutut, dan dia membasuh kaki murid-murid. Inilah teladan Tuhan yang terlebih dahulu melayani saya dan saudara. Amen. Kita bisa melayani bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat. No. Tapi kita bisa beribadah karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amen. Karena Tuhan yang sudah berikan kasih karunia dalam hidup kita. Yang kedua ini, yang pertama Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Yang kedua karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Catat ini. Kenapa saya dan saudara perlu beribadah? Kenapa saya dan saudara perlu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Dia yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kebaikannya, kasih karunia-Nya bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, memikul setiap dosa, kutukan, hukuman yang harusnya kita terima. Tapi dia timpakan. Dia terima semuanya. Inilah alasan kita beribadah. Inilah alasan kita mau mengasihi sesama kita dan mau memuliakan Tuhan. Kita buka ayat terakhir Mazmur 103. Di dalam Mazmur 103, kenapa kita beribadah? Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Nanti istri saya bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Amin. Saudara, ketika kita mulai kehilangan gairah untuk berdoa, untuk berbuat baik, melayani, mengasihi orang, mengampuni orang, ingatlah ayat-ayat ini. Ingatlah apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan bagi kita.
Daud menulis ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Tuhan ampuni setiap dosa kita. Dia sembuhkan setiap sakit kita. Ayat 4, Dia menebus hidup kita dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Saudara, renungkan kebaikan Tuhan. Ingat semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita sampai pada malam hari ini. Kita akan menyadari bahwa Tuhan sangat baik, bahkan Dia terlalu baik bagi kita. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama, kita tutup mata kita.